makanya kalau ada yang bilang apa tidak perlu kuliah, toh juga kalau mau sukses-sukses saja, itu bagaimana menurutmu? Aku sih orang yang percaya kalau pendidikan ini ngasih basic pola pikir. Oh. Settingan video agak redup. Iya, agak hitam sekali saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceritanya tadi penonton yang jawab. Oke. Ya, selamat datang kembali di another episode podcast everywhere. Sebuah kehormatan ini. Iya, episode sebelumnya bersama Amanda. Amanda Raulos. Ya, dan berapa tuh viewersnya kalau boleh tahu? Sementara ini sudah 10.000. Ini ya per hari ini kita ngobrol per ya. hari 10.000. Ya. Kira-kira saya nyampe ya nih 3.000 nih. Ya, itu target kita. Kalau podcast kita sampai 3.000 penonton itu berarti ya berhasil. Itu berhasil ya. Tolong berhasil ukurnya gak usah tinggi-tinggi ya. Iya, yang penting terdengar di kalangan sepupu kita sudah cukup. Oke. Keluarga aku 1.000 sih. Wow. Jadi lumayan lah buat nambahin. Itu semua keluargamu Jawa semua ya itu. Aku plural sih. Gus Dur. Pluralisme. Sudah bersama kita Kakak Sadana Agung. Halo. Kita dalam rangka apa kita ini di sini? Ini kita lagi pas banget ini, kita lagi di ASEAN Para Games. ASEAN Kebetulan Para juga Games. kita alhamdulillah jadi bagian dari ikut mempromokan acaranya. Betul. Ini kerja sama film Ranah Tiga Warna. Film Ranah Tiga Warna, Kementerian Kementerian Pariwisata, Kementerian ini juga olahraga. Oh iya betul. Betul. Ya, itu. Terus akhirnya kita bisa satu project, terus ngumpul di Solo ini ya Im ya. Solo ya. Mantap. Ini sambil Oke. makan buah. Tapi saya mau bilang ini juga. Tadi sebelum kita masuk di kamar hotel juga, saya sempat bilang juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita kalau bukan stand up, kebayang tidak kita bisa ada di kamar hotel yang, maksudnya yang ini pun itu pun hotel ini kamar yang apa tadi kau sebut? Suite. Ini di bawah presiden suite ini. Apa namanya? Apa nyebutnya? Gubernur suite. Kan presiden. Gubernur suite. Iya juga ya. Iya, gubernur suite lah inilah, gubernur suite. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita kalau bukan stand up comedy dapat beginian dikasih loh. Maksudnya kita nggak keluar uang ya Em ya. Dan habis ini kita dibayar lagi. Iya, ya dibayar. Hah? Beda briefing ya. Aduh jadi enak. Iya. Terus. Nah, kayak sesuatu yang kita nggak pikiran yang akan dapat dengan hal lain kali ya. Tapi oke. Aku dulu sebelum stand up ini ke hotel-hotel gini kalau ini seminar. Seminar. Meskipun dulu kelasnya emang barak ya, kelasnya emang di barak-barak TNI, barak-barak TNI. Tahu. Seminar kan bareng-bareng biasanya. Makan juga harus nyanyi tuh. Di sini nggak harus. Makan tinggal telepon, nggak harus nyanyi dulu. Kayak. Tadi sempat kita ini nongkrong ke salah satu kafe yang betul. Dan lagi rame di Solo. Saya sempat ditanya sama orang promo tadi, dia bilang, Kak Raim kalau tidak ada stand up, sekarang kau bikin apa? Terus saya jawab, kayaknya mengajar deh. Oh iya, sama Raim. What? Hadir sama. Mengajar jadi guru begitu? Jadi guru, entah jadi dosen ya. Ya, tapi, saya cita-cita memang dosen kali ya. Aku cita-cita guru. Sama kita Raim nih. Kamu kuliahmu? Bagus. Aku DKV karena dulu pengen jadi guru entah kesenian atau guru desain gitu. Entah guru multimedia atau dosen multimedia gitu-gitu. DKV. Desain komunikasi visual. Yang bikin-bikin logo. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Kan ada penjurusannya lah, ada detailnya, entah bikin logo, ada yang video, ada yang bikin games bahkan Im. DKV namanya. DKV, desain komunikasi visual. Kau emang apa jurusannya Im? Agak pendidikan sejarah saya. Pendidikan. Gokil. S1 pendidikan arahnya sejarah apa? saya. Kolonial apa? Prasejarah apa? Makanya namanya jurusan pendidikan sejarah. Berarti guru sejarah. Oke, jadi langsung pendidikan ya. Pendidikan sejarah tuh. FKIP dong masuknya. Oke, masuknya di FKIP ya. FKIP bukan ilmu sejarah.
ada juga ilmu sejarah kan yang FIB kalau tidak salah, Fakultas Ilmu Budaya. Mereka sejarah murni yang dibahas. Itu berarti sepertinya ilmunya jauh lebih, harusnya lebih banyak kajian sejarahnya ya. Tinggal itu tadi makanya penjurusannya kemana, ke kolonialisme wah itu lebih spesifik ke peristiwa dan metodologinya. Kalau kita belajar sejarah kulitnya saja. Secara global aja. Tapi kita juga belajar 50%-nya cara menyampaikannya. Jadi gurunya lah. Jadi kau tahu tentang Daedalus tahu, tapi batuan apung harus tahu ya. Iya dong. Iya dong. Ya. Tahu begitu, tapi kulit-kulitnya tidak juga sedalam bagaimana. Kita cuman belajar itu kulit secara umum, terus cara menyampaikannya, mengajarkannya, metodologi pembelajaran. Karena begitu. Pendidikannya di pendidikan sejarah. Saya lah Ode Raimudin SPD itu. SPD, gokil. Jadi ada SPD ya sebenarnya. SPD harusnya. Kalau aku Sadana Agung SDS. Sarjana Desain. Oke. Lulus desain. tuh. Lulus. Meskipun 7 tahun ya, mantap. Saya juga 7 tahun. Oh iya. Iya. Kenapa kita bangga kebodohan kita ya? Bukan bangga, ini sebenarnya kayak jangan sampai lah kalian kayak gini lah. Sebenarnya aku nih on time juga. Karena kuliahnya 3,5 tahun. Kuliahnya 3,5 tahun kan wajar aja ya kan. Tapi skripsinya 3,5 tahun. Ternyata full mentok. Gitu. Orang IPK lumayan kok. Saya pun begitu juga sebenarnya gara-gara stand up sih. Iya, kan kita ada istilah itu. Iya. Jangan biarkan kuliah mengganggu stand upmu. Itu dia. Aduh, aku juga sempat mikir, kau sempat kepikiran gak kayak misalnya lagi stand up gitu terus ada panggilan kampus. Wah, kampus nih ganggu juga. Orang masih open mic. Udah jadi stand up profesional tidak pernah nongkrong sama komik. Iya. Raim ini bukan stand up Indo ya Raim ya. Raim ini di Om Ramon ya katanya. Stand up Wakatobi kita bikin sendiri. Sama Om Ramon Yetungka gitu. Ada yang keliling-keliling tuh. Ya itu kuliah berarti kita kalau tidak ada stand up sekarang ini kesibukan kita mengajar Pierre. Mungkin ya. Iya. Karena ya kepengen tadi. Ibumu guru. Ibuku juga guru kebetulan. Kau apa triggernya pengen jadi ini? Masih please masih. Baterai lama 20% tenang masih. Oh 20%. Masih tetap berjalan. Ada orang ngonten gak proper nih. Gak apa-apa bro. Mic-nya bagus pada. HP-nya lowbat. HP-nya lowbat. Pokoknya kalau sudah mati sudah segitu saja. Jangan terlalu serius. Boy kan SPD juga itu kakakku tuh. Saya guru juga. Kamu SPD. Tante om guru. Bapak ibu buta huruf masnya tidak ini. Patah pulpen. Bahasa ini majasnya kali ya. Bapak SD. Mama SMA tuh. Makanya harus selesai kemarin kuliahku coy, karena kita kuliah ini bukan untuk kita lagi tapi untuk mereka sebenarnya. Saya sering membuat mamaku tersenyum lebar tuh, tapi saya tidak pernah lihat mamaku selebar itu senyumannya di hari saya wisuda. Kayak Venom ya Mbak. Lebar banget. Ini kayak Joker, Iya. Tidak bisa. Senyumnya lebar banget. Iya. Gara-gara lulus ya ini. Gara-gara wisuda, karena kita kejar karir stand up komedi dan lain sebagainya memang untuk membanggakan keluarga ya. Tapi kan itu kan dari kamu kan, maksudnya dari kita dari niat sendiri ya. Kalau kuliah dan lain sebagainya ya sama dengan kita buat mereka. Kebanggaan orang tua kan. Orang tua kan juga harus flexing ke keluarga juga kan. Kayak anakku udah S1 gitu. Itu waktu tahun-tahun terakhir itu ibu lagi rajin nongkrong di ruang tamu begitu. Lihat dinding. Kenapa kosong ruang ini? Iya. Terus kau tempel kalender ya. Kalender balik. Terus kau tempel foto-foto, poster-poster. Biar tidak hampa ibu. Ada Avril Lavigne.
Ada Power Ranger. Iya. Ada Valentino Rossi itu lagi nikung. Valentino Rossi sama poster jangan dulu. Rooney. MU saya ada satu di kamar. Masih Vodafone tuh ininya. Poster. Tapi kalau ada orang yang pendapat mau udah dikode-kode tuh gitu waktu itu. Waktu itu sudah. Kapan ini ibu ke kota? Walaupun ini sudah keartisan ya. Sudah stand up mana-mana. Tapi tetap ditanyain lah ya. Tetap ditanyakan. Makanya kalau ada yang bilang apa tidak perlu kuliah? Toh juga kalau mau sukses-sukses saja itu bagaimana menurutmu? Aku sih orang yang percaya kalau pendidikan ini ngasih basic pola pikir. Pendidikan penting banget gitu. Aku sih bener banget Mas Dana. Tapi sebelum itu Raim kita gak usah iklan, gak ada iklannya, tidak ada iklannya ya. Next time, amin. Aku sih ngerasa ini ngebentuk pola pikir banget lah. Ada yang mungkin mikir kayak, walah aljabar di kehidupan sehari-hari buat apa loh? Setelah kita dikasih ilmu itu, kita tuh iya dong. Ada pertanyaan kayak gitu kan. Kayak apa nih permutasi untuk apa ya? Toh kan? saya googling juga misalnya. Toh saya juga googling gampang, nanti kerjaannya juga apa? Ada kalkulator. Tapi ini tuh pengetahuan kita sebagai basic. Kita tuh ngelihatnya kasarnya kayak nggak penting karena nggak langsung terjadi. Di saat kita tahu ilmunya, tidak langsung diterapkan. Pengennya instan langsung diterapkan dan orang-orang merasa, waduh diterapkannya ya di ilmunya itu doang, padahal enggak gitu. Ada tuh yang misalnya sifatnya kan kita harus memilih sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk. Di pendidikan, perkampusan lah itu kita dapat. Akhirnya kan nantinya kan bahkan di kayak pelajaran-pelajaran yang kayak gitu ya. Di matematika tuh kan ada kayak substitusi. Substitusi itu kan kayak kalau di apa yang kita ini himpunan. Mungkin kita nggak ngerasa kayak apa di mana kita ini orang beli jajan juga nggak pakai himpunan ya kan. tapi kan ada hal-hal yang sifatnya lebih sehari-hari tuh ternyata kok ada unsur itu gitu loh. Atau begini, saya sering merasa pada masa-masa sekarang ya karena lumayan rajin juga nganggurnya jadi fokus yang lain ya. Jadi diperbanyak juga ininya lah, sok-sok membacanya begitu. Ternyata apa yang kita anggap kemarin tidak ada gunanya, bukan perkara tidak ada gunanya, tapi belum sampai masanya itu berguna begitu. Ternyata ada banyak hal yang pada poin waktu tertentu dia recall kemarin, kenangan yang kemarin, memori yang kemarin. Oh yang ini masuk akal nih. Masuk akal. Atau ada hal-hal yang kita baca sekarang baru melengkapi setengah yang kita tahu waktu kita kuliah dulu. Makanya kalau istilah salah jurusan, apa tuh komennya? Salah jurusan? Ya ini perihal pribadi kalian bosen aja ya kadang ya. Dan akan bosan juga untuk kepala pilihan yang barumu juga. Karena kalau attitude-mu yang kau tidak ganti, tetap begitu. Ini emang udah konsekuensi aja. Cuman ini kadang kalau kayak gini suka dibantah sama teman-teman yang selalu ini ada yang dibantah kalau teman-teman yang orang aku nih nggak milih sendiri, aku disuruh orang tua. Iya, dan juga takdir juga kan ada 3 pilihan kebetulan. Apa aja tuh? Kan kalau daftar kuliah kan ada apakah tuh? Ada apa pilihan, istilahnya betul. tuh SBMPTN apa itulah ya? Kan ada pilihan-pilihan masuknya gitu, ada hal-hal yang ini. Aku nggak ini bukan pilihanku, ini bukan pilihan terbaikku gitu. Akhirnya menjalani kuliah dengan terpaksa padahal itu hanya pembenaran terhadap malasmu ya. Dan kayak ini memang kita termasuk kayak growth mindset gitu itu penting tuh katanya ada growth mindset. Improve ya. Ngelihat kayak rumahku astagfirullah. Ya, lanjut. Raim. Tahu nggak kalian selama kita ngobrol nih, Raim tuh biji ini kadang dilempar sana, kadang dilempar sana. Kok berharap apa tumbuh di sana, Siapa tahu saya bisa klaim suatu saat. 5 tahun ke depan. Jadi kayak ini kayak growth mindset kan kayak nggak gampang ngeluh tentang
hal baru lah, keadaan hal baru lah. Apapun yang ada tuh ya dihadapi sebagai tantangan gitu. Sementara kan ada orang-orang yang ngelihat itu sebagai kayak excuse atau alasan untuk berhenti gitu. Sementara kalau kita punya growth mindset, pengen berkembang, pengen makin besar, pengen makin maju, pendidikan kan penting. Hal-hal yang tadinya dia sebel tapi dia hadapi, ini kan dia malah mikir, wah ini tantangan yang harus dikasih solusi gitu loh. Aku sendiri tuh DKV tapi nggak bisa gambar sebenarnya. Oke, tapi bukan berarti kamu salah jurusan ya? Bukan berarti ketika aku masuk terus aku salah dan jurusan. Tidak mendesain gitu. Sekarang itu artinya kita salah jurusan, tidak? Justru begitu di dalam baru mikir tuh, aku nih nggak bisa gambar di tengah teman-teman yang pinter gambar. Yang sepanjang hidupnya dengan bahkan yang dia merem aja tuh jadi hantu gitu maksudnya. Solepati kan gitu prosesnya, bro. Iya bro, ada kan orang merem. Aku merem tuh gini paling benang kusut kan, maksudnya kan. Kadang juga orang beda-beda, jadi hantu ya. Iya kan ada. Sesuatu yang dilihat pakai mata saja tidak bisa. Ini 2 kali dia tidak melihat. Tapi ada loh. Tapi bisa dia gambar. Sesuatu yang dengan mata kita tidak tahu fisiknya. Kita yang nggak bisa gambar nih berada di lingkungan itu. Yang ada rasa minder awalnya. Tapi kan begitu disikapi sebagai wah ini harus ada berarti aku harus punya solusi nih dari keadaan ini. Wah aku cari referensi yang lebih banyak. Cari tipe menggambar yang beda, aku lebih bisa mudah masuk gitu. Kadang tuh kan yang bagus bukan yang jelimet, yang bukan paling yang sulit, teliti, tidak kadang-kadang. Bukan juga, tapi yang bagus sih kan ada rasanya, keresahannya. Sehingga aku ya ngambil hal yang aku bisa. Katanya, tapi ini tidak tahu. Saya baru tulis kemarin. Apa tuh? Anjir. Ini yang penembakan berita itu. Oh, istri itu. Kuliah itu berfungsi ketika kita sadar bahwa kuliah itu tidak ada gunanya. Kuliah itu berguna ketika kita baru tahu bahwa kuliah itu tidak ada gunanya. What? Gimana tuh cara? Gimana ya? Gimana? Kan kau yang tulis. Iya. Coba itu pendidikanmu itu berhasil setelah kau tahu bahwa pendidikan itu tidak ada gunanya. Oke. Sudah berhasil. Kuliahku sekarang berhasil ini. Baru kau sadari itu berhasil ya. Iya dong, ya kan. Ketika itu berhasil itu. Pendidikannya itu kan pendidikannya segitu. Terus tapi kau baru sadari akhirnya ya kan, itu berarti posisinya kau menyetujui bahwa pendidikan sedang berhasil itu ya. Iya, lagi berhasil di saat kita itulah. Itulah ya. Cuman ini sayangnya keberhasilan yang enggak dihadapi, yang enggak disadari ya. Sayang banget tuh. Tapi apa namanya? Dalam perjalanan kuliah kita ini satu hal yang paling saya syukur dalam perjalanan kuliah ini bisa tahu stand up comedy sebenarnya. Kau tahu gara-gara kuliah dulu? Kuliah kan FKIP, pendidikan, ngajar, bicara, public speaking. Oke. Menurutku harus ada sarana ini. Kan Sadana Agung kan di Salatiga, harusnya ada sarana. Tidak sekencang itu tadi Hante, sorry. Jadi kompetisi Pak lah. Bagus kompetitif bagus. Mencobanya ya. It's okay. Apa tadi itu? Ada sarana. Kan saya kan lumayan rajin coba masuk di komunitas belajar dalam artian organisasi kampus begitu. Ikut-ikut masuk organisasi yang berbasiskan agama. Oh iya juga. Tidak masuk akal menurutku. Keluar lagi. Masuk organisasi kampus yang berbasiskan seni. Malah tidak berhasil. Tidak cocok juga kayak di kepala aku ada kriteria nih organisasi kampus yang bagus. Harusnya bagaimana gitu ya. Dan punya kriteria organisasi kampus itu kalau dia punya 3 ini pasti saya tidak akan ambil. Misalkan 1
balas dendam terhadap sejarah. Oke. Dia hanya masuk akal. Kayak gimana ya? Kayak Balas dendam ospek gitu. Ospek. Ospek itu kan balas dendam terhadap sejarah. Ya, tuh, terhadap masuk sejarah akal. dan akan berputar terus. Tidak masuk pasti setuju. keluar saya itu. Kedua, seks oriented dalam artian bukan seks bercinta juga ya, maksudnya seks kayak si senior akan melakukan hal-hal tertentu dan membedakan mana yang cantik-cantik bla 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 PDKT. Oh oke. Oh iya. Nyari yang good looking ya. Iya, good looking atau orientasinya cari cewek si seniornya. Oke. Gitu. Atau yang ketiga dia menjauhkan kita dari kampus itu sendiri. Dari pendidikannya kampus malahan itu. ya. Dan setiap organisasi yang saya masuki, tiga-tiganya selalu ada itu. Bahkan yang beratasnamakan bendera-bendera agama. Ini kenapa kita berdebat tentang Tuhan lagi azan maksudnya? Maksudnya kan ini yang lebih penting ya kan. Iya maksudnya. Kau tuh mendebatkan Tuhan begitu. tapi yang wajib nggak dilakukan. Dan perdebatan ini saya sudah hatam dari SMA. Saya pengen naik level lagi tuh. Makanya cari, dapatlah stand up comedy ini. Ternyata di stand up basicnya keresahan. Sementara kita lagi resah-resahnya nih apapun di masa-masa. Pas banget ya masuk ya. Masa-masa itu sebenarnya kalau tidak bisa dipungkiri untuk saya yang nerd yang bukan nerjo yang dipecundangi dunia lah, yang orang tidak mau melihat dua kali untuk menengok ke kita si sampah masyarakat ini. Stand up ini menurutku dia menolong hidup. Emang gitu. Stand up ini cocok sama orang-orang yang underestimatable. Undergrow. Underdog ya. Underdog. Gak dijagoin. Underestimate. Gitu. Underestimatable. Gampang di underestimatein. Iya, gampang dianggap remeh. Gampang diremehin. Diremehin ya. Teman-teman yang masuk stand up nih paling gampang masuk yang itu. Karena meskipun itu ada unsurnya tadi akhirnya ya. Kalau menurut gue ya. Ada unsur balas dendam di masa lalu tuh kadang. Terkadang ada rasa bahwa ini mungkin kau dulu aku remehin, kau dulu ngeremehin aku mungkin, tapi lihat aku sekarang. Ada teman kan balas dendamnya untuk motivasi yang lebih baik bukan untuk kayak wah lihat aja bawahanku akan lebih ku ini kan kayak gitu kan, tapi ku jadikan motivasi hidup. Tapi ini motivasi hidup kayak Tsubasa gitu kan. Jadi kan hobinya kan memotivasi hidup ya kan. Iya, bola adalah sahabat tuh. Naruto tuh kan dibully waktu kecil. Lihat saja masa depan aku akan menjadi Hokage. Dan memakmurkan negeri ini. Saya pada masa tertentu pernah begitu, coy. Pada masa tertentu, tapi itu kayaknya salah satu penyesalan terbesar juga, menjadikan dendam sebagai bahan bakar kesuksesan. Pernah ada 1-2 kali. Kok ngerasa nggak baik kayak gitu Im? Nggak baik lah. Apa? Imbasnya apa Im memang? Tidak ada imbasnya. Tidak ada bedamu dengan dia. Dia membulimu dengan fisikmu, sementara kamu saat itu membulinya dengan prestasimu. Apa bedanya kamu dengan dia? Dan kalau buat pembuktian aja Im, nggak membuli. Maksudnya, ke diri sendiri let's go. Iyalah. Aku juga nggak kalah sukses kok dari kalian gitu. Iya. Atau bagaimana untuk memotivasi si kutu buku yang lain begitu. Iya, betul. Kadang orang-orang takut bermimpi karena belum ada contohnya, coy. Orang takut bermimpi karena belum ada blueprintnya tuh. Iya, belum ada yang kelihatan sukses dari hal itu ya. Siapa orang Wakatobi coba yang syuting di Amsterdam? Iya tuh. Maksudnya kita hidup di dapat kesempatan tempat itu yang sekarang ini masih ada yang mati lampu sebagian daerah Wakatobi itu. Gokil. Ini podcast kita tidak semua orang Wakatobi nonton ya. Tidak semua. Waduh. Tapi kalau tidak ada yang berani itu, kadang-kadang orang takut bermimpi ya. Kadang-kadang ya. Iya itulah ya. Akan kujadikan sebagai motivasi. Tidak juga. Enggak. Oke. Tapi pernah itu. Tapi kayaknya, ini termasuk pertanyaan ke kau juga. Apakah, tapi menurutmu ya, kalau saya rasa beda, ayo let's go. Star syndrome itu perlu atau bukan, dalam artian perlu atau bagaimana ya? Perlu atau tidak lah dalam perjalanan. Kalau menurutku star syndrome tuh udah jadi bagian tahapan, Im. Proses perjalanan ya. Emang bagian dari prosesnya. Emang harus ya. Iya. Bahkan star syndrome adalah bukti bahwa kita tuh lagi berkembangnya. Kayak gigi yang lagi tumbuh ya, lagi sakit-sakitnya aja gitu. Pengen ngunyah terus ya. Iya, ada ini emang proses yang kita harus lewatin gitu.
tinggal seberapa outputnya apa. Ya dong. Terkadang ada yang dimusuhi satu komunitas, Betul, ada juga betul, terkadang. ada juga yang begitu. Nah, konsekuensi ini kan yang akan bikin kita lebih bijak lagi gitu, kayak menentukan arah. Iya, star syndrome itu kan wujud kalau kita berubah lumayan pesat dong. Iya dong. Kita aneh dong kalau perubahan lagi kecil terus sudah star syndrome tuh. Apa triggernya apa ya? Sindrom kan? saja, tidak ada starnya. Aneh banget ya kan. Star syndrome gitu kan karena kita tiba-tiba jadi star ya kan. Tinggi, tiba-tiba tinggi. Gimana nih? Kaget. Terus star syndrome ya wajar. Cuman itulah menurutku sih apa baiknya kita punya banyak teman. Begitu kita star syndrome ada yang mengingatkan. Fuck lah. Gak, bukan banyak banget ya. 3, paling gak 3 lah. Dan dia hanya menjadi bagian dari marahnya yang lain. Fuck. Kalau dan si teman kita ini hanya menjadi bagian dari marahnya orang lain. Kau tahu ini ada temanmu yang salah. Kau hanya memilih untuk ke orang lain untuk membenarkan dugaanmu. Kau tidak datang ke saya. Tang. Tidak bagus itu. Iya, tapi kan kalau punya teman yang benar-benar ini kan pasti ngingetin. Iya, itulah kan? syukurnya alhamdulillah waktu kalau saya tuh masa-masa star syndrome lumayan punya circle yang. Kapan itu Im? Setelah Indosiar ya. By the way setelah Indosiar itu kita kan juara 4. Jarang. Kamu juara berapa aja? 4. Aku juara 4. Saya 4 juga. Neneng 4 juga, makanya sama-sama 4. Sama-sama 4. Itu tiga-tiganya lebih paling banyak jobku di antara waktu di antara yang keluar semua juara 1 juara Arafa, Aci sama siapa juara 3 ya? Wawan. Oh iya, Wawan Cikuk, Bang Wawan. Lebih banyak saya semua habis dari situ ya. Ini orang sudah tidak grand final, lebih kencang. Iya, lebih kencang. Langsung star syndrome lebih tuh. tambah star syndrome. Ini yang jam yang ini bukan lagi jam yang ini. Aduh. Fuck lah. Jam dinding tuh kota sini. Tapi karena bro kan saking star syndrome-nya maksudnya kan. Itu lebih kayak idiot sih. Biar kelihatan punya duit coy. Tidak juga. Atau jam yang memperjelas kebodohan gitu. Kita tuh. Pertegas. Itu star syndrome kan di situ Im. Star syndrome dan betul juga ternyata kalau kita tidak pernah berada pada momen-momen itu tidak akan membuat kita berlangkah lebih hati-hati. Iya, betul. Dan bagusnya kita star syndrome-nya dulu itu. Iya. Coba setelah ranah 3 warna coba. Wah, kacau ya kan. Pasti akan dibicarakan sama orang promo. Waduh, dan teman-teman di backstage itu kan lebih bisa kemana-mana tuh. Dan imbasnya akan ke kita lagi. Dan ya kan? Informasi A karena dia bergulir melalui mulut ke mulut seolah-olah menjadi arah tertentu. Iya. Jadi lebih parah. Lebih parah, bahkan mungkin star syndrome-nya kecil, obrolannya kan membesar pasti ya kan. Karena itu. Iya, makanya aku tuh dulu denger Raim tuh. Tidak apa-apa Dan. Mumpung ulang tahun stand up Indo. Belum dengar. Cuman pancingan saja. Aku denger tuh Raim baik kok gitu, teman-teman pada gitu semua kok. Semuanya bahkan setiap orang yang ketemu itu kayak Raim baik gitu. Rajin datang di event katanya. Rajin datang di event, stand up Indo banget lah gitu. Open mic tiap saat. Guyup. Dana apa yang kau rasa atau yang orang lain rasa ke kau waktu waduh, star syndrome tahu ya. Mampus. Mungkin akhirnya ada sayangnya tuh aku nggak ada yang teman-teman langsung ini banget tegur banget mungkin ya, karena di satu sisi aku tuh ada yang nyeletuk terus menyadari, pikirnya bercanda gitu. Aku pikir bercanda terus bisa ditangkap kok berulang-ulang dengan baik. Terus begitu ku celetukin kok dia nggak nangkep dengan tawa ya kan. Terus itu di situ baru kupikir terus kayak kayaknya bukan komedi lagi. Ini bukan komedi lagi, ini aku nyombong atau ofensif sekali mungkin ke dia. Mungkin ini juga udah nyakitin apa yang dia lakukan sekarang gitu, karena udah kontras banget gitu misalnya. Terus jadi malah ternyata masih bisa kepikiran sendiri lah gitu. Terganggu sama obrolan sendiri akhirnya. Terganggu sama celetukan sendiri. Aduh, ini kayaknya
temanku bisa marah sih kalau aku ngomong ini gitu. Nah, aku malah ngerasa star syndrome itu sebelum suci malah Im. Bagus dong. Nah, salahnya bisa lebih duluan. Jadi bisa lebih duluan juga memperbaiki. Mungkin ya. Si kampret ini. Atau star syndrome-nya beberapa kali ya maksudnya. Iya bisa juga. Iya, tidak. kan? Iya. Namanya kan orang ternyata ada lonjakan lagi. Star syndrome lagi, ada lonjakan lagi, star syndrome lagi karena kaget lagi kan. Terus di usia itu kita pegang jutaan rupiah coy. Iya Pak. Kalau yang suci kan jelas kena ke uang ya kan. Ya maksudnya stand up yang TV kan udah jelas kenanya ke rekening uang. Iya ya orang kan? Mingguan udah pemain bola aja gitu ya. Makanya terus aku. Cuman kalau yang sebelumnya kan nggak soal uang kan Im. Yang sebelumnya tuh ada soal lucu. Aku tuh dulu di tahap yang fame. Iya mungkin ya. Teman-teman tuh ada yang sampai nyeletuk dulu sebelum suci tuh teman-teman ada yang kayak dan nggak mau bikin spesial. Ada. Karena aku dulu udah ngisi kemana-mana Im. Udah ngisi lokal kemana-mana. Jadi gestar ke ini. Karena kota sekitar. Aku stand up kok dari kuliah kan. Aku stand up dari SMK. Wow. SMK kelas 3. Emang seneng ngobrol, emang seneng ngomong, emang banci tampil, emang seneng jadi pusat perhatian. Terus kenapa broken home ya? lanjut. Enggak lagi bagus. Keluargaku harmonis. Agak susah tuh yang itu kurang relate aku. Itu jarang diperhatiin di rumah. Ibuku orang tua. Si diam. Ibuku diam, ini ya? 72 tahun sekarang. Tapi posisi saya 29 tahun. Artinya aku punya orang tua yang ngelahirin aku tuh udah 40 tahunan. Di tengah teman-temanku yang mungkin ibunya lebih muda jadi bisa ajak ngobrol mungkin ya kalau mau ditarik bukan broken home tapi kayak silent kayak family. Di rumah tuh nggak ada teman ini banget lah sunyi gitu. Saja tapi bukan tidak harmoni bukan tidak harmoni tapi nggak ada teman main karena orang tua beda generasi jauh banget gitu. Bukan ini keluarga yang suka pelukan aku iya aku pagi hari tuh bangun tidur peluk ibuku. Ibuku lagi masak di dapur gitu. Aku tuh pulang terus aku peluk ibuku sambil ngantuk gitu masian gitu. Terus nanti ibuku gini terus sana maem dulu gitu. Harmonis Im. Parah. Cuman mungkin karena ngobrolnya sedikit. Nggak bisa main lah. Ibuku nggak bisa nemenin badminton maksudnya gitu loh kan. Ngapain juga orang tua lain kan masih bisa nemenin anaknya hobi di taman gitu. Ya les piano ibuku nggak bisa kayak beliin doang tapi nggak bisa nemenin. Nah, akhirnya jadi cari ke hal-hal lain mungkin ya kan. Terus ternyata di stand up ini karena aku di rumah pendiam. Aku stand up itu ketika stand up masuk di suci keluarga aku kaget semua. Kenapa tiba-tiba ini Dana nih pendiam di keluarga besar. Siapa yang menyangka dia stand up komedi? Kirain jago menggambar. Kirain gambar doang ya kan, diam-diam nerd ya kan, atau wibu mungkin. Maksudnya wibu yang ini bukan wibu yang gaul kan, ada yang wibu yang gaul. Wibu desa, ada juga wibu desa. Ada juga yang wibu low budget. Ada juga yang suka ngumpul-ngumpul arisan tuh. Wibu-wibu. Sorry. Ngumpul-ngumpul arisan wibu-wibu. Ya dong. Di Jepangan pakai kerudung. Iya. Pengajian gitu. Ini escape-nya ternyata escape-nya ke stand up. Stand up memang menjemput si ini aku. Tapi saya sebelum stand up nih, ada musik, ada sulap, ada catur, ada maksudnya cara-caranya kita untuk escape sehingga tidak terperangkap pada bulian begitu. Terus saya tuh kebetulan stand up ini memang. Kau tuh catur juga Im? Catur apapun coy. Anjir aku catur pintar aku Im. Saya biasa kalau sekarang tapi kayaknya aku mahir. Saya ini medium masih bisa. Oke. Ini apa dari gitar dulu kali ya? Gitar kan beda juga tuh orang. Kan pintar tuh. Mahir.
Nggak mau kalah. Mahir. Kamu tahu, itu ya, tahu. Ya, betul. Gitar, kemudian apalah sulap, nyanyi kan ya sudah semua orang mau kata lebih bagus suara aja. Saya yang paling tidak bagus di keluar. Apa tadi? Itulah Mas. Selalu ada cara untuk banci tampil itu tadi, untuk menjadi dari nobody to somebody itu. Kebetulan stand up ini yang paling nyaman begitu dan lebih leluasa, paling masuk ya. Paling masuk dan bahan bakarnya, maksudnya knowledge sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga selain keresahan. Iya betul. Wawasan juga penting sekali itu dalam berkomedi. Betul. Makanya pendidikan tetap penting dong di sudut pandang kita. Penting sekali. Walaupun kan kuliah bukan itu tolak ukur utama ya, tapi maksudnya kan jadi andil besar lah dalam andil besar lah. Kita pun begini. Coba kalau tidak ngampus begitu, tidak tahu. Kan di kampus itu adalah kita ini, saya selalu sebutnya star syndrome knowledge, tapi star syndrome knowledge. Orang yang baru sentuh ilmu, dia kaget itu darahnya langsung salah. Tuhan itu adalah anjir. Wah, bagus. Langsung. Agama jangan didebatkan, dijalani gitu maksudnya. Iya. Oke, 10% terakhir. 10% terakhir berarti kita masih punya 15 menit, masih bisa lah ini, masih bisa. Bicara apa tadi kita itu? Star syndrome knowledge. Orang kan baru baca buku jadi kemana-mana itu mulutnya. Betul. Tidak. Ternyata star syndrome bukan cuma di entertain ya. Apapun. Tapi di apapun ya. Termasuk kita tahu catur, orang lain tidak. Oh iya. Aku star syndrome tuh, tapi enjoy sih aku. Segitu sih kata teman-teman juga ke kamu. Kelompok komunitas. Gak ada kan, kita gak ada komunitas caturnya, gak ada. Ya, catur selalu ada cara untuk ini coy, jadi istilahnya escape daripada itu, daripada pembulian kayaknya. I don't know. Waktu sekolah saya paling nongkrong itu dua itu, kalau bukan musola, perpustakaan. Bukan karena alim, bukan karena rajin baca, tapi karena dua tempat ini tidak ada orang nakal. Oh, supaya nggak dinakalin. Iya, siapa yang orang nakal nongkrong di musola? Siapa yang mau merokok di musola? Aku suka dinakalin dulu. Badanku kecil coy. Oh iya sih, kelihatan sih. Ya, pernah lihat Raim buka baju. Aku kayak jangan sampai kesenggol, rapuh, kelihatan rapuh. Kayak brok, tahu brok tidak? Udah kritiknya. Wah tuh kayak Brok tuh. Brok kan musisi juga tuh, Im. Iya. Rambutnya juga begitu. Iya kok Brok banget, Im. One Piece itu Brok sama ini siapa yang dadanya besar? Bukan Nami yang Big satunya. Iya, besar. Lebih besar dari Nami. Siapa namanya? Robin temannya si kampret ini. Nih, kita dapat. Ini Raim punya mainan-mainan begini. Dibawa. Tanya kan maksudnya, Raim kenapa bawa gini? Fetisnya katanya. Bukan. Bukan. Ini balas dendam terhadap kemiskinan masa kecil. Iya, beli. Star syndrome ini, bagian dari star syndrome. Oh, ini star syndrome juga. Kali kayak balas dendam, aku harus beli sepatu. Yalah, Im. Masih ajaib. Gak ada, aku udah gak ada. Makanya rekeningku yang banyak ini. Iya. Nah, yang kamu rasa apa setelah dapat duit ini? Kaget rekeningnya juga star syndrome ini. Iya. Dia meledaknya kemana tuh secara finansial? Oh, ada hal-hal yang arahnya. Kalau aku sih ada hal-hal yang arahnya ke diri sendiri memang ya, maksudnya ya. Sebenarnya ya, walaupun itu berpayungkan juga sih. Berpayungkan kayak kamu sudah berjuang, maka kamu berhak dapat hadiah untuk dirimu sendiri. Atas perjuanganmu. Belilah sepatu 8 juta itu, ya kan? Ada gitu tuh, Im. Iya. Ada gitu ya. Kamu kan? Pantas. Kamu pantas. Kompas TV. Padahal kerjanya 3 juta. Sempat sampai itu. Tapi ketaker enggak. Aku enggak sampai. Aku yang mahal tuh gadget paling. Tapi kan laptop itu kan kita kan untuk invest juga karena kan kita optimalisasi konten, ngedit konten juga butuh yang bagus ya kan, gitu-gitulah. Itu lebih ke investasi. Kalau yang sisanya aku rasa masih wajar sih, Im. Beli baju juga yang nyaman. Mungkin di sebelum kita stand up ini baju yang mahal.
Jujur ya. Karena saya sebutin deh sekalian deh. Uniqlo misalnya. Uniqlo tuh ada kaos harganya 200.000, kaos polos. Mahal lah. Kaos polos 200.000 mahal lah gitu. Tapi begitu aku stand up, 200.000 ini sesuatu yang wajar. Terus ditambah ada aksesnya adalah ya ada harga, ada rupa. Ya, kita dapat kualitas yang lebih. Dan toh juga ini kita pakai saat perform. Dan penampilan. Karena aku dulu pernah di tahap yang setiap perform beli baju Im. Wow. Karena aku gini. Dulu alasanku adalah star syndrome itu ya. No. Dulu alasanku tuh, adalah gini. Ciri-ciri lagi star syndrome. Ini coba ya. Kenapa tetap kena ya? Tetap kena lah. Orang ketiaknya bau. Tapi temannya yang tahu bukan dia. Tapi coba kau dengar dulu. Oke, siapa tahu masuk akal. Di stand up comedy ini aku ngerasa bayaranku ini besar sekali. Iya. Setelah aku kasih tahu saya juga besar. Dan itu dari dulu segitu. Enggak. Oh, bertahu juga ya. Di dulu aja. Dulu yang katakanlah 3 kali lipat ke bawahnya maksudnya ya. 3. Maksudnya sekarang itu udah 3 kali lipat yang dulu gitu. Oh, update ya. Kalau sekarang kalau dulu 1 juta sekarang 3 juta lah. Kasarnya gitu ya misalnya ya. Misalnya segituan lagi. 1 banding katakanlah udah meningkat kan sekarang. Di yang dulu aja, yang dulu sekarang kita lihat mungkin kecil, endorse gitu, aja. lebih kecil. Itu dulu aku udah ngerasa besar. Sampai di tahap waduh, kok ternyata aku diapresiasi sebesar ini gitu dari loh. Dari materi 15 menitku kok ternyata aku dapat apresiasi sebesar ini. Oh, aku harus berikan yang terbaik. Aku tulis materiku yang baik. Oh, tidak cukup di situ. Aku nih hadir di hadapan orang-orang yang membayar dan orang-orang yang melihat kita sebagai hiburan. Makanya aku pikir, aku harus kasih baju yang bagus. Karena apa yang mereka bayarkan itu lebih dari cukup untuk aku beli baju yang bagus untuk aku tampilkan pada mereka yang membayar. Gitu. Sungguh halus pembenarannya ya. Halus banget ya, bagus ya kan? Bagus. Tapi arahku memang kayak gitu, kayak waduh. Karena jujur ya yang nggak tahu ya ini makin kesini terus karena kita ngelihat hal-hal bagus, penghargaan terhadap hal-hal yang kurang bagus jadi makin kecil. Apa itu maksudnya? Karena contoh aja ya Em ya. Setelah kita ngelihat, setelah aku ngelihat pantai bagus, ngelihat pantai yang kemarin aku biasa kunjungi jadi biasa aja. Karena tahu ada yang lebih bagus. Akhirnya termasuk di fashion, termasuk di baju. Itulah kenapa terus sampai beli baju untuk show, karena aku ngerasa waduh biasa aja kok nih sekarang. Bajuku yang kupakai kesannya nggak menghargai yang mereka mengundang, karena aku akhirnya tahu baju yang bagus ini lebih bagus gitu buat acara ini juga. Karena aku pernah di momen ini nggak cuman pemikiranku sendiri ya. Aku pernah ke sebuah acara aku pakai baju yang aku punya aja. Terus diajak foto sama penonton di story terus di-upload di Instagramnya di feeds. Di upload di feeds terus level lagi tuh kalau di feed. Di tag aku. Aku di tag tapi di tagnya tuh dikumpulin gitu loh, bukan di per orangnya. Tapi dikumpulin di pojokan gitu. Iya, makanya rame tuh. Nggak kebaca biasa. Tagnya kan jadi nggak tahu tuh. Jadi ketimpal ya kan, orangnya yang mana, akunnya yang mana kan nggak tahu tuh ya kan. Iya. Terus di situ aku ada ngelihat kan, ke-tag aku buka dong. Aku nge-like, aku lihat komennya. Apakah respon dunia ke saya sebagai artis? Itu awal-awal habis itu kan nggak semua orang tahu kita ya kan. Iya. Ada yang komen gini, artisnya yang mana sih katanya. Bayangin itu bayangin tuh, dia sampai nggak tahu artisnya yang mana karena penampilanku kayak kayak orang-orang ini kayak mas-mas Jawa reguler, sama persis dengan regulernya gitu loh. Maksudnya ternyata begini, ternyata ada perbedaan gitu loh. Dan efeknya pakaian itu terhadap kita juga optimal. Nextnya aku pakai crop top. Jadi yang ini bang, ini yang aneh nih, yang aneh.
Enggak, tapi maksudnya yang bagus. Apalagi Oke. sekarang, ya ampun, teman-teman reguler. Kenapa nyebutnya reguler sih? Maksudnya Teman-teman reguler itu yang kita lihat. netizen. Ini. Reguler. Ini. Ini si Raim Star Syndrome sih. Ini reguler kita. Sampai ngeliat orang reguler sih Star Syndrome sih. Iya, maksudnya ada. Iya. Ada Setuju. identifikasi. Iya, Kita iya. tidak bisa definisikan tapi kita Enggak, tapi tahu. maksudnya netizen gitu Ya, oke. yang datang untuk nonton kita tuh sekarang fashionnya udah makin gokil. Iya, apalagi acara di hotel ya. Apalagi kalau acara di Stand up hotel. play di hotel. Itu Pakai gaun cewek-cewek. mungkin identifikasi artis Oke. akhirnya, oh ini yang kucel sendiri, akhirnya malah gitu. Iya dong. Ya pantas Iya pelawak dong. soalnya. Iya, ya Allah. waduh, jangan sampai. Nah, Betul, maksudku kan betul, kita betul. harus, karena kita udah terlanjur sebagai entertainer, kita tampil di garda Oke. terdepan Oke. entertainment ya kan. Mm. Sehingga yang kita jual ya termasuk bentuk penampilan Cara kita berpenampilan, gitu. ya. Bukan hanya materi yang kita sampaikan. Ya. Gitu. Sepakat. Saya pun ternyata setelah aku mau jabarkan definisinya begitu juga, cuman dengan caraku sendiri. Ah, gimana tuh? Caraku adalah apresiasi mereka, tapi jangan pakai cara umum. Nah, gimana Begitu. tuh? Akhirnya beda sendiri baju kayak Menteri Pariwisata kemarin itu. Oh iya. Di sisi lain Bagus, saya pengen bagus. tampil, tapi di sisi lain saya tidak mau terperangkap pada skema. Kan saya harus skema Iya. tren. Iya, betul. Tren itu kan skema kita yang seolah-olah tampil yang kayak mereka. Tidak masalah, tapi kan capek juga buat saya. Kalau mau diikuti terus Iya, nggak terus ada tidak habisnya akan ya. Iya, tidak akan habis. Akhirnya, oke, apa yang bisa tetap keren, tapi tidak mengikut, tapi juga tidak murah. Iya. Dapatlah Menteri Pariwisata Bagus. kemarin Maksudnya itu. Raim itu Yang apa ada. songket, Iya, itu terus baju-baju apa namanya? etnik gitu Ya, ya. Entah motifnya tribal oke, gitu-gitu oke. kan. Maksudnya baju-baju iya. baju-baju kelihatan budaya Iya. lah ya. Dengan Waduh. niat di sisi lain juga Bagus. tidak pengen sombong juga, tapi memang sombong itu ilmu yang sulit memang. Sulit. Karena ketika kita juga Sulit. tidak ketika kita bilang saya tidak sombong, di saat itu kita lagi sombong Iya. tentang ketidaksombongannya kita, anjir. Ada sombong tuh penting buat pede aja tipis-tipis Kadang-kadang ya kan. ya tipis-tipis, tapi pun dalam mindset juga, anjir saya juga bisa nih. Iya, gitu. harus ada gitunya ya kan. Bukan dalam artian saya juga bisa, bukan dalam artian merendahkan orang lain kamu lah. di bawahku, Iya, bukan. betul. Maksudnya saya juga bisa sejajar, tapi Iya. bukan dalam artian kau di bawahku begitu. Kamu sejajar tapi ya di bawah dikit lah gitu ya. Sudah, star syndrome itu. Itu sama itu sama. Oke. Nah, last question sebelum Oke. kamu punya mental itu tidak saat Mental bersama apa? saya nih, mentalku. Tapi ini di kepalaku Sadana ya. Jangan kamu berpikir ini yang saya ucapkan ke tapi ini saya harus ucapkan supaya kau tahu isiku. Oke. Saya selalu kadang-kadang tapi ini di kepalaku dan Iya. orang-orang itu biasa aja begitu. Sestar-starnya mereka, Oke. sehebat-hebatnya mereka. Sengerasa hebatnya mereka saya itu. harus anggap mereka biasa saja Oke. begitu. Tapi di sini ya, bukan yang hey Oke. kamu gini, tidak juga dalam artian supaya anjir oke, kita memang Ini biarkan ini di pikiranku iya aja di ya. pikiranku kita Jangan memang sampai star keluar di tempat sini. yang berbeda. Oke, perpustakaan daerahmu rame, bagus, banyak bukunya, internet di tempatmu bagus. Iya. Tapi ayo mindset, argumen dan lain sebagainya. Anjir masih bisa ini kita bersaing. Tapi itu pun di sini juga. Iya. Jadi kalau dalam pengertianku, oke, anggap remeh orang. Kadang-kadang boleh, tapi sedikit di mindsetmu saja. Oh, oke. Kan anggap remeh juga, anjir nanti dipotong lagi. Membenarkan Oh, udah jelas sih Raim kayak gitu. dugaan orang. Dalam artian bukan tidak merendahkan, tapi menganggap orang biasa saja. Dalam artian ya sama lah gitu, sama biasa. Orang kita sama-sama aja kok Sama-sama gitu ya, ya. begitu. Kebetulan kok Oke. tinggal di sini saja. Nah, tuh last question. Kamu punya mental seperti apa kalau bersama dengan orang-orang yang kan kau tahu deh maksudku ini. Itu. Aku justru kadang bingung ya sama konsep itu ya Em ya. Oke. Karena aku bahkan nggak memikirkan itu gitu. Biasa saja. Kayak aku ngelihat orang yang misalnya ya kasar, langsung aja ketemu Oke. misalnya tuh wali kota gitu ya. Oke, politisi. Nggak ada tuh aku rasa kayak wah Oke.
dia sebenarnya mah sama-sama aja kayak kita. Nggak ada rasa itu, nggak ada juga, dan juga nggak ada rasa kayak waduh orang besar ini, orang yang akan aku puja-puja juga enggak. Gimana? Oke. Itu bahkan nggak terlintas di sini kayak memang ke kepala aku aneh juga. Sorry. Sehingga aku malah kayak ya udah jadi diri sendiri aja. Aku jadi diri sendiri yang baik pada orang, ngelihat yang berusaha juga saat kecewa juga saat yang kecewa, marah juga saat marah. Betul, dan paling sih ada hal-hal yang sifatnya rumusnya lebih ke rumus sosial saat itu ya. Kayak sosial mungkin saat itu. Sosial yang dihadapi langsung pada ya. Konteksnya. Pada momentum saat itu aja. Terjadi itu aja. Misalnya ketika aku di luar aku mengkritik habis-habisan ya. Ketika ketemu orang mungkin yang aku kemarin ketemu dia dengar aku kritik, mungkin dia bertanya, kenapa begitu ketemu kok nggak kritik habis-habisan? Ada manner mungkin. Ada apa? Unggah-ungguh atau ada apa ya? Sopan santun yang harus dijaga. Saat berjumpa atau maksudnya saat berjumpa atau ketika waktunya berjumpa, tidak relevan. Waktunya nggak relevan kan? Lagi ya. Ketika misalnya di momentum itu aku ditanya, kenapa menurut Dana ada kritik nggak buat aku? Ku sampaikan semuanya, pasti ku sampaikan karena semuanya. Lagi relevan dengan waktu. Karena sedang relevan dengan waktunya. Tapi kalau kita lagi makan malam, terus habis sholat Jumat, dia juga lagi baik-baik saja, aku juga lagi baik-baik saja. Baru masuk termin. Tiba-tiba kok mengkritik habis-habisan, tuh kayak, kayak loh di momentum apa gitu. Aku juga merasanya gini sih, kalau alasanku memanusiakan dia juga ada momentum dikala mungkin kalau dibales lagi kan loh itu kan mumpung kau ketemu dan kapan lagi kau bisa ngobrol langsung terus mengeluh langsung bro, mungkin bagi saya mengeluh ini baru pertama kali untuk saya, tapi dia ini kan bertemu banyak orang yang dikeluhkan banyak orang ya kan gitu. Jadi mungkin aku akhirnya ya memanusiakannya dengan cara di waktu yang tepat atau di kesempatan yang dikasih gitu. Kalau dikasih kesempatan kritik ku kasih. Lah ini kalau konteksnya dengan orang besar apa misalkan gimana, termasuk di orang-orang normal aja juga. Tidak ada juga berusaha untuk kayak ketemu Raim. Kalau aku nggak ngerasa deket banget ya Im ya, aku mungkin sesekali aku kadang kayak kok Im kenapa gini sih? Ya karena aku udah ngerasa kita udah kenal banget lah sekarang gitu. Kalau enggak juga ya biasa saja. Kalau ketika enggak ya aku nggak akan terus tiba-tiba kayak Raim nggak pernah datang komunitas, nggak mungkin gitu. Walaupun itu rajin terdengar ya. Kan komedi kan refleksi dari event. Kira-kira lah. Aku berusaha. Bisa jadi itu komedi refleksi dari event. Bisa masuk. Oke deh. Ini sesuatu yang mungkin aku pengen desain untuk aku lakukan, mindset yang aku pengen masukkan, tapi aku nggak tahu ya ketika dilakukan kan orang lain ngelihatnya Dana nggak begitu terus ya namanya manusia ya ada dinamis tidak ada bisa dinamis ya kan gitu. Cuman kepengennya tuh ada hal-hal yang kayak gitu lah, memanusiakan orang lain ya sesuai ada porsinya, ada tempatnya gitu-gitu. Berarti penting juga sebenarnya bersikapnya kita ini lihat konteksnya juga. Saya baru tahu masuk akal ini. Ternyata memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab oleh waktu tuh. Saya penuh dengan kecurigaan tadi di kepala aku seperti yang saya ungkapkan tadi. Mungkin menurutku bersumber dari background yang saya alami bertahun-tahun, kekecewaan, rajin dianggap remeh, walaupun memang kita modenya jangan jadikan bulian sebagai bahan bakar. Itu kan teorinya, tidak tiba-tiba kan mengalir sendiri naluri sindrom, makanya disebut sindrom kan kecenderungan tuh. Hal yang cenderung terkadang terjadi bukan karena kuasa penuh kita. Betul. Makanya saya masuk akal ini setelah melihat background pulang ke rumah memeluk bunda dan lain sebagainya. Masuk akal orangnya tidak curiga Anda segitu ya. Trust isunya rendah. Trust isu ya. Oke deh. Kita harus closing deh. Kita ini ya. Iya, udah sejam nih. Udah sejam ngobrol ngakak.
Gokil, semoga Daging adalah semua. 3.000 lah. 3.000 kita 3.000 lihat adalah 3.000. teman-teman. Yuk bisa yuk kalau ada yang nonton ini, kalau kalian nonton dalam posisi masih 2.000 sekian, kasih tahu teman kalian. Tolong, terutama biar sepupu. 3.000, biar lebih dari 3.000. Ya, oke. Saya mau bilang terima kasih juga Dana sudah mau sempatkan waktu juga menjadi bagian dari perjalanan kita beberapa hari juga. Saya pun ini bukan ya sudah, kita cuma jadi diri sendiri. Saya juga tidak pernah juga mendesain bagaimana bersikap ke Dana sehingga keluarnya habis dari sini Dana menyebarkan isu-isu baik atau isu-isu jahat kepada lu, tidak pernah. Enggak, aku sebarin dua-duanya. Ada baiknya, ada buruknya. Biar balance saja, bro. Hidup biar juga balance. Jadi kalau ada yang ngobrolin, Rahim tuh katanya betul, jelek begini ya gitu. Itu betul, tapi dia baik juga kok gitu. Terus tapi kalau ada yang bilang baiknya terus kayak, tapi dia nggak sebaik itu kok. balance, biar balance. Kayak sepatu mahal, balance. A new balance. New balance. Oke, terima kasih banyak, Des. Thank you. Selamat dadah guys.